Assalamualaikum. Kembali lagi dengan kami Faruqi Channel. Kali ini, izinkan kami untuk membacakan biografi Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Kuitang, Jakarta. Siapakah beliau? Ayo, langsung aja. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sobihi wa salim. Kelahiran Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, lahir pada hari Minggu tanggal 20 Jumadil, awal 1286 Hijriah atau pada tanggal 20 April tahun 1870 Masehi di Kampung Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Beliau merupakan putra dari pasangan Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi dengan Nyai Salmah. Kelahiran Habib Ali Al-Habsyi merupakan kelahiran yang sangat ditunggu-tunggu kedua orang tuanya, karena setelah bertahun-tahun menikah, Habib Abdurrahman dan Nyai Salmah belum juga diberi keturunan. Pada suatu waktu, Nyai Salmah kemudian bermimpi menggali sumur yang airnya melimpah ruah hingga membanjiri sekelilingnya. Lalu, diceritakanlah mimpi itu kepada sang suami. Setelah mendengar mimpi istrinya itu, Habib Abdurrahman langsung menceritakannya kepada Habib Syekh bin Ahmad Bafaki. Kemudian, Habib Syekh menjelaskan, mimpi tersebut sebagai tanda akan lahirnya seorang putra yang soleh dan ilmunya akan melimpah ruah berikut keberkahannya. Kelahiran Al-Habib Ali Al-Habsyi, berawal dari suatu mimpi dari Nyai Salmah. Dalam mimpi tersebut ibundanya sedang menggali sumur dan sumur itu menyemburkan air yang sangat melimpah hingga membanjiri sekelilingnya. Setelah terbangun dari mimpi tersebut, Nyai Salmah menceritakan mimpinya itu kepada suaminya, tapi sayangnya, ayah beliau, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi tidak lama hidup mendampingi putra yang beliau cintai tersebut. Beliau berpulang ke rahmatullah pada saat Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi masih berumur 10 tahun. Pendidikan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. Sebelum ayah beliau berpulang ke rahmatullah, ayah beliau sempat menyampaikan suatu wasiat kepada ibu beliau agar Al-Habib Ali Al-Habsyi hendaknya dikirim ke Hadramaut dan Mekah untuk belajar ilmu agama Islam di tempat-tempat tersebut. Untuk memenuhi wasiat ayah beliau, ibu beliau Nyai Salmah menjual gelang satu-satunya perhiasan yang dimilikinya untuk biaya perjalanan Habib Ali Al-Habsyi ke Hadramaut dan Mekah. Karena di waktu berpulang ke rahmatullah, Al-Habib Abdurrahman Al-Habsyi tidak meninggalkan harta benda apapun. Dalam usia yang masih belia, berangkatlah Habib Ali Al-Habsyi dari Jakarta menuju Hadramaut, dengan bekal sekedar ongkos tiket kapal laut sampai di tempat yang dituju. Sesampainya di Hadramaut, Habib Ali sebagai seorang anak yang soleh, tidak mau berbuat sia-sia pada masa mudanya yang berharga itu untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Ketika di sana Habib Ali Al-Habsyi tidak hanya belajar untuk mencari ilmu, tetapi beliau juga sambil bekerja untuk bekal hidup. Sebab beliau menyadari bahwa ibunya tidak mampu untuk mengirimkan uang kepada beliau selama menuntut ilmu di luar negeri tersebut. Di antara pekerjaan beliau selama di Hadramaut adalah dengan bekerja sebagai penggembala kambing. Pekerjaan penggembala ini rupanya telah menjadi kebiasaan kebanyakan para solihin, terutama para anbiya. Selama di Hadramaut, Habib Ali Al-Habsyi telah belajar kepada banyak guru-guru. Di antara guru-guru beliau adalah sebagai berikut: Al-Arif Billah Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, Sohibul Maulid di Seyhun, Al-Imam Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Atos Buraido, Al-Habib Al-Alama Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, Mufti Hadramaut, Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Aidrus Bor, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdor, Guwairoh, Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, Gerfah, Al-Habib Muhammad bin Soleh bin Abdullah Al-Atos, Wadi Ahmed, As-Syekh Hasan bin Mukhondan, Bor. Setelah belajar di Hadramaut, kemudian Habib Ali Al-Habsyi melanjutkan pendidikannya ke Tanah Suci Mekah. Ketika belajar di Mekah, beliau belajar kepada banyak guru. Di antara guru-guru beliau adalah sebagai berikut: Mufti Mekah Al-Imam Muhammad bin Husin Al-Habsyi, Sayyid Bakri Syato, As-Syekh Muhammad Said Babsail, As-Syekh Umar Hamdan. Selama belajar pada kedua tempat, Habib Ali Al-Habsyi telah menyelesaikannya selama 6,5 tahun. Kemudian ketika dirasa sudah cukup, akhirnya beliau kembali ke Indonesia. Setiba di Indonesia, Habib Ali Al-Habsyi masih melanjutkan pendidikannya dengan belajar kepada para guru-guru yang ada di Indonesia. Para guru-guru tersebut diantaranya, Al-Habib Muhammad bin Thohir Al-Hadad Tegal, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Surabaya,
Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atos Empang, Bogor. Al-Habib Husin bin Muhsin Asyami Al-Atos Jakarta. Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdor, Bondowoso. Al-Habib Ahmad bin Muhsin Al-Hadar, Bangil. Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad Bangil. Al-Habib Abdullah bin Usman bin Yahya, Mufti Jakarta. Majelis Taklim Kuitang, Al-Habib Ali Al-Habsyi merupakan sosok yang aktif dalam mengembangkan dakwah Islamiyah, mengajak umat Islam untuk mengikuti ajaran-ajaran Islam yang suci dengan dasar cinta kepada Allah dan Rasulullah. Akhirnya beliau mendirikan Majelis Taklim Kuitang pada tahun 1948 Masehi. Majelis Taklim Kuitang diadakan setiap hari Minggu pagi. Dengan karomah beliau, Majelis Taklim Kuitang selalu dikunjungi oleh berpuluh-puluh ribu umat Islam dari berbagai daerah. Selain di Majelis Taklim, beliau juga aktif menjalankan dakwah di tempat lain di seluruh Indonesia. Bahkan hingga ke desa-desa yang terpencil di lereng-lereng gunung. Tidak hanya itu, beliau juga berdakwah ke Singapura, Malaysia, India, Pakistan, Sri Lanka dan Mesir. Beliau juga sempat mendirikan sebuah madrasah yang bernama Unwanul Ulum dan mendirikan langgar dan musola, yang kemudian diperbesar menjadi masjid. Teladan dan akhlak. Habib Ali Al-Habsyi, beliau adalah sosok yang terkenal dengan akhlaknya yang tinggi, baik terhadap kawan maupun terhadap orang yang tidak suka kepadanya. Semuanya dihadapinya dengan ramah tamah dan sopan santun yang tinggi. Terlebih lagi khidmat beliau terhadap ibunya adalah sangat luar biasa, dalam melakukan rasa bakti kepada ibunya sedemikian ikhlas dan tawadunya, sehingga tidak pernah beliau membantah perintah ibunya. Biarpun beliau sedang berada di tempat yang jauh, misalnya sewaktu beliau sedang berdakwah di Surabaya ataupun di Singapura, bila beliau menerima telegram panggilan dari ibunya, segera beliau pulang secepat-cepatnya ke Jakarta untuk memenuhi panggilan ibunya tersebut, maka tidak heran apabila ilmu beliau sangat berkat, dan dakwah beliau di mana-mana mendapat sambutan yang menggembirakan. Setiap orang yang jumpa dengan beliau, apalagi sampai mendengarkan pidatonya, pastilah akan tertarik. Terutama di saat beliau mentalkinkan zikir atau membaca solawat dengan suara mengharukan, disertai tetesan air mata, maka segenap yang hadir turut meneteskan air mata. Dan yang demikian itu tidak mungkin jika tidak dikarenakan keluar dari suatu hati yang ikhlas, hati yang disinai oleh nur iman dan nur mahabbah kepada Allah dan Rasulullah. Karya-karya Al-Habib Ali Al-Habsyi. Selama belajar kepada guru-gurunya, Habib Ali Al-Habsyi akhirnya menulis beberapa kitab, diantaranya Al-Azhar Al-Wardiyah fi As-Surah An-Nabawiyah, Duror fi As-Solawat ala Khair Al-Bariyah. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi pada akhirnya memenuhi panggilan Allah. Beliau berpulang ke haribaan Allah pada usianya ke-98 tahun, tepatnya pada hari Minggu tanggal 20 Rajab 1388 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 13 Oktober tahun 1968 Masehi, di tempat kediaman beliau di Kuitang, Jakarta. Ya Allah, jadikanlah kami mencintai beliau, dan jadikanlah beliau mencintai kami, dan kumpulkanlah kami semua bersama orang-orang soleh. Amin. Terima kasih telah menyimak informasi yang kami sajikan, semoga dapat menambah pengetahuan kita semuanya. Sampai berjumpa di video selanjutnya.